Saya mendukung upaya Indonesia untuk menjadi berdaulat, terutama berdaulat ekonomi. Upaya Omnibus Law yang akan membuat regulasi tumpang tindih bisa di-overrule dengan Omnibus Law kok membuat saya berpikir ulang. Saya setuju peraturan pusat, peraturan daerah, kementerian, undang-undang parlemen, peraturan pemerintah, banyak kosletnya. Karena itu perlu sebuah aturan yang meng-overrule atau bisa melangkahi semuanya. Ini kepala saya kok jadi agak kelayangan dengan informasi tersebut ya. Sebenarnya ini ide siapa ya menggunakan Omnibus Law sehingga strategi yang dipakai adalah meng-overrule atau ada aturan di atas aturan. Sehingga statusnya dalam tanda petik pemegang mandat Omnibus Law tersebut menjadi kuat, dalam hal ini pemerintah. Ada benernya sebenarnya ya. Mungkin karena kebanyakan dunia gelap, otak analisa saya kok ke arah threat atau ancaman ya mendengar berita tersebut. Maka saya mendalami lagi mengapa ekonomi Indonesia harus di Omnibus Law-kan. Otak saya menggiring pada sebuah pemahaman klasik yang tumbuh di pemerintahan ini dalam 5 tahun pertama dan hingga sekarang, yaitu ekonomi tumbuh jika ada Foreign Direct Investment atau FDI. Karena itu untuk meningkatkan FDI, Omnibus Law akan diterapkan. Ini toh dasar pemikirannya. Mulai saya paham. Bahkan ada berita hari ini tapi membuat jantung saya hampir copot, yaitu ketika pejabat negara mengatakan asing boleh kelola aset negara. Muncrat minuman teh saya keluar dari mulut saya. Kok bisa mengatakan hal itu ya? Pasal 33 UUD itu kekayaan alam dikuasai negara dan itu aset negara. Dan itu kok boleh dikelola asing? Jagat Dewa Brata kok bisa-bisanya ngomong begitu pejabat tersebut? Segitu tidak percaya dirinya kepada anak bangsa ya? Atau memang doktrin FDI sudah menjadi ideologi pejabat pemerintahan saat ini ya? Harus dapat karpet merah ya? Dipuja-puji ya investment asing itu ya? Atau ada alasan klasik nomor 2, di mana Indonesia nggak punya uang untuk investasi karena itu harus ngutang. Walah dalam, kok gitu ya pemahaman pengurus negara? Jauh-jauh kita mengatakan dalam modern economic concept menggunakan MMT itu salah satu solusinya. SWF tanpa hutang itu salah satu solusinya. TINA itu juga salah satu solusinya. Itu 3 hal yang sudah dibombardir, yang selalu saya seorang yang ngaku Bosman Sontoloyo itu membombardir hal tersebut. Sampai sekarang saya juga masih bingung dengan ide Foreign Direct Investment. Begini kebingungan saya mengapa mereka dispesialkan. Investor itu mikirnya simple, pengen modal cepat kembali secepat-cepatnya, untung segede-gedenya, resiko sekecil-kecilnya. Mau negaranya rugi kek, mau SDM-nya nggak dipakai kek, nggak urusan. Kalau perlu aturan negara tersebut diubah supaya menguntungkan mereka. Sebentar. Dalam tanda petik ya, kalau perlu aturan negara tersebut diubah supaya menguntungkan mereka. Ini kata-kata kok saya kenal ya. Kan ada di jurnal China Foreign Policy yang judulnya China Tree Warfare. Isinya adalah first of the three warfare. Nomor 1 adalah media or public opinion warfare, attempt to shape public opinion both domestically dan internationally. Kedua, the second warfare, attempt to influence foreign decision maker and how they approach China policy. Ini kata kunci yang nomor 2 tadi. Nomor 3, the third, it's called China legal warfare strategy. Kita nggak bahas. Maaf, saya tidak menerjemahkan dengan jelas kalimat tersebut. Sahabat yang menerjemahkan sendiri. Apa kira-kira isi kebijakan luar negeri Cina ini? Apakah Omnibus Law itu pesanan mereka? Apakah kita sudah termakan jebakan mereka? Apakah kita belum masuk perangkap? Atau sebaliknya, kita sudah terjebak tinggal digigit? Mudah-mudahan saya salah lagi. Kapan sih si Bosman ini benar?